Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmi Aufar, NIM saya 2307050055. Baik, di sini saya akan membuat tabel kelebihan dan kekurangan dari array, stack, keep, linked list, tray dan grab. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Array kelebihannya yaitu akses cepat. Elemen bisa diakses dengan cepat menggunakan indeks. Struktur sederhana, mudah diimplementasikan dan dipahami. Yang ketiga, efisien untuk data tetap, sangat cocok jika jumlah data tidak berubah-ubah. Kekurangannya, ukuran tetap, tidak bisa diperbesar atau diperkecil setelah dibuat. Dan penggunaan memorinya boros. Jika ukuran array besar tapi data sedikit, ada memori yang terbuang. Dan yang ketiga, sulit tambah atau menghapus. Menambah atau menghapus elemen butuh penggeseran data lainnya. Stack. Kelebihan stack yaitu mengendalikan alur. Cocok untuk undo atau redo dan pemrosesan rekursif. Yang kedua, implementasi mudah. Struktur dan operasinya sederhana. Yang ketiga, cepat untuk akses terakhir. Akses elemen terakhir cepat. Kekurangannya yaitu akses terbatas. Hanya bisa diakses dari elemen teratas, tidak bisa langsung ke elemen di tengah. Dan yang kedua, kurang fleksibel, tidak cocok jika data harus diakses secara acak. Yang ketiga, rentan overload. Jika batas tak terlampaui, bisa menyebabkan stack overflow. Queue. Kelebihan queue yaitu memproses antrian. Sangat baik untuk antrian seperti antrian printer, antrian proses, dan lain-lain. Struktur sederhana, mudah diimplementasikan dengan aturan FIFO. Cepat untuk elemen pertama dan terakhir. Akses pada elemen pertama dan terakhir cepat. Kekurangan queue yaitu akses terbatas, tidak bisa langsung ke elemen di tengah. Yang kedua, kurang efisien untuk data besar. Saat menggunakan memori penuh, antrian perlu digeser ulang atau dialihkan. Dan yang ketiga, penggunaan memori bisa boros. Pada implementasi tertentu, area memori tetap terpakai meski ada elemen yang dihapus. Linked list. Kelebihannya yaitu fleksibel. Ukuran bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Yang kedua, penghapus atau penambah mudah. Penambahan atau penghapus elemen mudah dapat tanpa perlu menggeser data lain. Yang ketiga, efisien untuk data dinamis, cocok untuk data yang sering berubah ukuran. Kekurangan linked list, aksesnya lambat, harus mulai dari awal untuk menemukan elemen tertentu. Yang kedua, memerlukan pointer. Setiap elemen butuh ruang untuk pointer sehingga memori lebih banyak terpakai. Dan yang ketiga, rentan ke memori leak. Jika tidak dikelola dengan baik, pointer yang salah bisa membuat kebocoran memori. Tray. Kelebihannya yaitu struktur hierarkis, cocok untuk data yang memiliki hubungan berjenjang seperti struktur organisasi. Yang kedua, cepat dalam pencarian. Jika struktur baik, misalnya BTS, pencarian bisa lebih cepat. Yang ketiga, efisien untuk data bertingkat, cocok untuk data bertingkat seperti kategori produk. Kekurangan tree, butuh perawatan, balancing. Jika tidak seimbang, performanya bisa turun drastis. Dan yang kedua, implementasi kompleks, lebih sulit dibuat dan dikelola dibanding struktur sederhana seperti array. Dan yang ketiga, penggunaan memori yang lebih. Setiap node membutuhkan lebih banyak ruang untuk pointer anak dan induknya. Grabs, kelebihannya yaitu merepresentasikan relasi kompleks. Itu sangat baik untuk hubungan antar objek yang rumit seperti peta atau jejaring sosial. Dan yang kedua, fleksibel, dapat menyesuaikan dengan berbagai jenis hubungan. Yang ketiga, digunakan di banyak bidang. Sangat berguna dalam algoritma pencarian rute, analis jaringan, dan lainnya. Kekurangan grab yaitu rumit dan berat, butuh banyak ruang, memori, dan waktu pemrosesannya, terutama pada graf yang besar. Yang kedua, butuh penanganan khusus. Algoritma yang digunakan lebih rumit, misalnya untuk traversal atau pencarian jalur terpendek. Yang ketiga, pemeliharaan sulit. Semakin besar dan kompleks grafnya, semakin sulit dalam pemeliharaan dan modifikasinya. Dan
saya akan menjelaskan apa perbedaan array dan list buktikan dengan pemrograman Python. Perbedaan array dan list. Array yaitu dalam Python, array diimplementasikan melalui modul array. Array hanya bisa menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Array lebih efisien dalam penggunaan memori dibandingkan list jika hanya satu tipe data yang akan disimpan. Dan yang kedua yaitu list. List adalah tipe data bawaan Python yang dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda dalam satu list. List lebih fleksibel karena bisa berisi elemen dengan tipe data yang berbeda. List membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan array yang untuk menyimpan data yang sama. Array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Baik, di sini saya akan mengasih codingan tentang array ini. Yap, ini adalah hasil codingannya. Ini ada codingan dari array dan import CSS. Dan ini hasilnya ya. Bisa dilihat dari sini. Ukuran memori array 100 dan ukuran memori list 104. Baik, sampai sini aja presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.